melewati ini. Makanya saudara harus beritakan Injil setelah dia terima Yesus, ya. Dan mengalami Tuhan, berarti dia lewat Lukas 4. Kalau tidak lewat Lukas 4, dia hanya jadi Nikodemus yang STT S1, 2, 3. Oke. Lukas 4 ayatnya yang ke-17, ayat yang ke-18, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi Injil harus diberitakan. Injil adalah tentang Yesus. Dialah Injil itu. Dialah yang memberitakan Injil. Fokus kita di sini untuk Injil, untuk menerima Injil dan memberitakan Injil. Untuk memberitakan Injil, saudara harus siap. Hatinya harus inner healing dulu, sayang. Dilepaskan dulu, harus mengalami ini terus-menerus. Yang dibebaskan sebagai orang-orang tawanan yang dibebaskan oleh Tuhan, ya. Terus orang-orang yang tertindas, broken heart, ya, yang luka batin, biarlah mengalami healing daripada Tuhan. Dan ya, untuk healing dari Tuhan kan sudah dikasih tahu. Ingat, kalau menyembah nanti Roh Kudus, saya ingat kok, diingatkan terus oleh Roh Kudus. Dulu pernah ini, saya bereskan. Itu kalau ada Roh Kudus di dalam. Itu bukan pekerjaan Bapak Gembala, itu pekerjaan firman. Kalau Anda hormat sama firman, buka hati sama firman, terima firman. Kalau nggak berani ya nggak bisa, karena Roh Kudus itu masuk kepada hati-hati yang mengasihi Tuhan. Nanti dia kasih tahu, kau ini, oh ya Tuhan, waktu kecil ibu-ibu itu mulutnya jambir kali. Kau kan ada begini-begini, ya saya ampuni ibu-ibu itu, si penggosit itu, ya. Terus kata-katanya, saya putuskan roh penghakiman yang dia buat kepada saya, dan saya putuskan juga roh penghakiman saya kepada dia. Saya putuskan dalam nama Yesus. Roh penghakiman yang ada di hati saya perintahkan keluar. Emangnya saudara mengusir setan itu gampang? Bolak-balik dia hidup baru baca pelai. Hanya mengusir satu, namanya roh penghakiman. Kalau ini tidak kau keluarkan, kerjamu tukang kritik, bukan kerjamu tukang injil. Kalau memang betul, berapa jiwa yang sudah dijamah ekor kau injili? Kalau memang betul. Kalau enggak diusir ini, kerjanya tukang kritik, sayang. Nanti dia, aduh, hari ini kita tukar mimbar ya. Om Syaham ditiban, yang ditiban ke bengkong, ya kan? Kalau di bengkong, pasti dia dapat amplop, jamannya banyak, ya kan? Giliran gini, naik mobil, BCW lagi lumpur, ya, yang datang di gereja ini cuma satu orang. Tahu kita di Bapak Gembala ini, nggak dipesut ya jemaat. Itu hati. Hati ngomong, hati siapa? Hati saya. So hebat ya, menghakimi, menggerutu. Ya ampun, cuma satu orang. Terus macam mana ini? Udah BCBC, pakai tas lagi, khotbah. Ini hati. Padahal nanti, gue mau lagi ibadah kan, gue mau cinta Yesus Tuhan, aku mengasihi Engkau, gue mau cinta Yesus selamanya. Iya kita gitu. Tapi roh penghakiman itu akan ngomong, kita kira dan kita dari polisi itu. Ya ampun, ya. Kok cuma satu orang? Ya sudahlah. Untuk dia rugi kita, gitu. Kalau sudah kami ada, tukar roh penghakiman itu berbicara. Tapi kalau si padahal nggak berbicara, ada dua yang berbicara. Kita, si RJ atau Firman. Kalau Firman, gitu kan, nggak tahu diri. Seharusnya itu bawa amplop warna merah atau warna biru, tabur di sini, kasih di gereja ini, kasih anaknya, kasih gembalanya. Itu baru betul. Ya ampun, malu aku waktu pedang itu berbicara, waktu Firman itu berbicara. Ya, itu hati. Pasti itu hatimu. Nggak mungkin hatimu dari pajak. Ya. Jadi saya ngerti kalau roh penghakiman itu tidak diusir, itu ada kerjanya. Tidak ada bersyukur, nggak ada. Ya, pasti dia menilai. Baru nanti yang dilihat selumbar di mata orang, bukan baloknya sendiri yang dilihat, tapi selumbar. Ini kalau roh penghakiman tidak diusir, satu roh. Ya, jadi suaminya itu sakit hati karena istrinya menghina dia. Kan sumbernya dari sakit hati, marah. Marah itu dari mana? Yakobus 4. Engkau berkelahi karena hawa nafsu. Uang itu kau rencanakan untuk pesta ini, pesta itu, beli ini, beli itu.
acara ini, acara itu. Kalau dua-dua kerja, kan minimal 8 juta, 10 juta. Tambah lagi suaminya ngojek online atau apa. Masa kurang hanya 3? Kan itulah hawa nafsu. Dari hawa nafsu itulah masuk RJ, palsu muta. Itu kalau orang tidak ada kasih. Betapa sesalnya orang kalau tidak ketemu Yesus. Orang Kristen pun kalau belum mengalami Lukas 4 ayat 18-19, hatinya tetap jahat. Makanya dia perlu mengalami Tuhan lahir baru, bahwa Yesus mengasihi dia, Yesus menjamah dia, Yesus membebaskan dia dari tawanan dosa, Yesus menginner healing dia. Caranya menginner healing tadi itu kan akui. Ya, saya berterima kasih kepada opung laki, opung perempuan, bapak laki, bapak perempuan, karena saya tidak dibunuhnya. Masih mati atau udah mati atau hidup, tetap berterima kasih karena darah kita dari mereka. Itu kami diajar sama Pastor E. Baru berkati mereka. Ya, kalau masih ada efek-efek mereka kita berdamai. Kalau kau udah jadi Cornelius, sudah boleh kau berdamai. Hatimu udah tulus, suci, udah cinta Tuhan. Udah jadi Lukas 8 perempuan yang udah jadi bestinya Yesus, sponsor Yesus, pelayanan. Udah jadi Lukas 10 pekerjaan yang fokus seperti itu. Gak perlu berdamai, berarti kau sudah masuk di area alam roh, area hidup yang dipimpin oleh roh, nggak duniawi seperti Pastor P yang Anda ikutin. Dan saya juga ikut dia, ya. Itu berarti dia sudah masuk di kelompok yang keempat. Kalau dia masih hatinya masih cemar, masih apa sih dia yang duniawi, enggak. Ya, kalau yang Lukas 8 itu udah nggak duniawi dia. Lukas 10 udah nggak duniawi dia, udah fokus sama Tuhan Yesus. Makanya iman kita perlu bertumbuh, mengenal akan Tuhan. Jadi dibunuhlah istrinya ini di depan anaknya. Dari mana? Dari hawa nafsu, tidak cukup uang. Ya. Kenapa kami bisa di sini waktu mulai pelayanan di WC Internasional? Makanannya nasi bungkus, kenapa bisa? Karena ada sukacita daripada Tuhan. Kami udah ketemu Tuhan, jadi udah nggak ada yang mikir yang kayak gitu, mau makan enak, nggak ada. Hanya ada rasa sukacita, itulah kalau mengalami kasih Tuhan itu.